Halo teman-teman, balik lagi di channel Coach Vinoyata. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda lagi dari yang sebelumnya. Masih di Tutor Deyata, beragam kisah mengurai makna. Baik, sebelumnya aku mau say thanks dulu untuk teman-teman yang udah nonton episode sebelumnya. Buat kamu yang belum nonton, silahkan ditonton episode sebelumnya. Itu kita membahas tentang etika atau aturan dalam menggunakan lift. Nah, banyak DM yang masuk ternyata mengucapkan, oh terima kasih banyak loh sudah dibuatkan konten mengenai aturan menggunakan lift ini. Jadi mulai dari sekarang sudah mengerti. Ternyata banyak orang yang masih belum tahu etika-etika menggunakan lift itu. Jadi sekarang, Mas Vino, saya setiap ke mall pencet tombol terus saya ke kanan. Coach Vino, mulai sekarang saya kalau datang ke mall selalu pencet tombol terus melipir ke kanan dulu supaya orang-orang bisa keluar semuanya baru saya masuk. Terus setelah saya masuk, saya pencet tombol menuju ke lantai berapa, langsung ambil posisi paling belakang. Wah, mantap ya. Keren. Nah, itu dia. Jadi buat kamu boleh di-share tuh video-videonya kita di grup-grup yang ada, entah itu di grup keluarga, grup sekolah, grup teman-teman circle-circle-nya kamu supaya lebih mengerti. Nah, nggak cuman itu aja ternyata DM-DM-nya. Banyak juga yang nge-DM ayo bikin juga aturan tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kebanyakan. Makanya kita mesti satu-satu dulu. Ini ada salah satu juga yang request. Kayaknya butuh dibikinin konten untuk aturan menggunakan toilet. Baik, ini mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman semuanya yang menggunakan toilet, terutama toilet umum ya. Kalau toilet di kamar kamu ya bebas lah ya kan, yang namanya juga toilet pribadi. Nah, untuk kita-kita yang menggunakan toilet umum seperti toilet yang ada di mall, toilet yang ada di hotel gitu ya, tapi bukan di kamar hotelnya ya. Eh, Kayaknya perlu banget untuk memahami ternyata di toilet pun ada aturannya, terutama untuk ngantri. Sekarang aku mau kasih pertanyaan untuk kamu. Biasanya kamu ngantrinya di area depan sebelum pintu atau di depan masing-masing pintu? Ayo. Kalau aku juga biasanya dulu sebelum tahu ilmunya gitu ya, dulu tuh ngantrinya di depan pintunya masing-masing. Nggak ada yang ngajarin sih, tapi memang ngeliat aja apa yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan gitu. Tapi ternyata itu adalah salah. Yang benar gimana, teman-teman? Untuk ngantri toilet, ngantrilah di area sebelum pintunya. Misalnya, kiri kanan ini adalah toilet semua, ya kan? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ngantrinya di mana? Ngantrinya di sini. Gitu. Siapa yang ngantri pertama, kedua, tiga, empat, lah ini bikin barisan lah ke belakang. Terus siapa yang kosong duluan, yang mana yang kosong duluan tuh toiletnya, barulah mulai masuk dari yang terdepan. Gitu, itu yang benar. Jadi nggak boleh lagi mulai dari sekarang ngantrinya di depan masing-masing pintu tuh. Ya, karena kenapa? Karena juga nggak fair ya. Kalau logikanya ini nggak fair untuk kita yang ngantri. Bisa jadi kita ngantri pertama nih, ambil posisi toiletnya yang salah. Bisa jadi yang kelar duluannya yang ujung sana, ya kan? Jadinya nggak sesuai antrian lagi. Nah, antrilah sesuai dengan waktu kedatangan, ya. Yang paling depan harus duluan. Jadi nggak boleh lagi, aduh saya kebelet, saya kebelet. Pastinya semua orang yang mau ke toilet itu pasti kebelet. Ya, mohon maaf, saudara-saudara. Jadi, mohon ngantri sesuai aturan, jangan motong-motong. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang kedua. Aturan yang kedua menggunakan toilet umum adalah manajemen waktu. Waduh, berat nih kayaknya. Ternyata nggak cuman kerja dan belajar aja yang butuh manajemen waktu, tapi di toilet pun harus menggunakan manajemen waktu. Nah, apalagi antrian-antrian yang banyak, mall-mall yang lagi rame-ramenya, contohnya gitu ya. Pasti banyak banget orang yang pengen ke kamar mandi, ke toilet, dan pasti kebelet semua. Ya, jadi kamu harus maksimalkan waktunya, jangan lama-lama di sana. Ini kebiasaan banget ya. Aku pernah di salah satu mall, terus ngantrinya lama banget karena kebetulan memang weekend mall tersebut itu sangat-sangat ramai.
Terus pada saat itu sambil nunggu kedengeran suara, oh ternyata lagi main Mobile Legend. Nah itu nggak boleh tuh, ya. Kebanyakan sih karyawan-karyawan mall tuh, ya ada tuh karyawan-karyawan mall yang izin dari tokonya, kemudian ke toilet ternyata main games. Jangan ya dek ya, Jangan ya dek ya. nggak boleh loh ya. Jadi ingat, banyak orang yang juga ingin menggunakan toilet tersebut karena itu merupakan toilet umum, bukan milik pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, ini mengenai kebersihan. Yang menggunakan toilet pasti semua orang dan banyak banget sehingga kita bertanggung jawab untuk membersihkan area-area yang kita gunakan. Ini salah satu yang aku sangat concern sekali adalah buat cowok-cowok. Buat cowok-cowok yang buang air kecilnya tidak di urinary tapi di toilet ya. Itu pastikan pastikan tembakannya sesuai dengan sasarannya ya. Jadi jangan kemana-mana. Ini sering banget kejadian ada kuning-kuning, daerah kiri kanannya. Itu kadang-kadang bikin kita yang ingin menggunakan toilet umum tuh jadi males dan rasa ingin buang air kecil dan buang air besarnya jadi hilang loh. Beneran. Jadi buat kamu perhatikan kalau buang air kecil itu ya kalau bisa ada urinary-nya di sana aja. Buat kamu yang mungkin tidak ada urinary-nya, boleh gunakan itu, tapi pastikan tepat sasaran. Mungkin bahasa yang tepatnya seperti itu. Atau lebih amannya lagi, itu kan ada dudukannya, itu kan bisa diangkat gitu ya. Jadi kamu angkat dulu tuh, ya kamu angkat, barulah ditembakkan di sana. Selanjutnya yang keempat, ini untuk para cowok-cowok nih ya, pengguna urinary. Jadi, untuk kenyamanan kita bersama, kamu jangan suka mepet-mepet ke orang lain. Ya, misalnya di sini ada 5 urinary ya, pada kosong-kosong semua. Ambillah posisi yang paling pojok terlebih dahulu untuk amannya. Kemudian kalau misalkan di pojok udah ada orang, terus 4-nya masih kosong, nah pilihlah tempat yang jangan berbatasan langsung dengan orang lain. Jadi kalau bisa sih selang-seling ya, ada orangnya kosong, ada orang kosong, ada orang, demi kenyamanan gitu. Karena dari curhatan-curhatan yang ada tuh tidak semua orang nyaman ternyata ketika buang air kecil di urinary itu dempet-dempetan dan deket-deketan. Karena pembatasan itu ya, kalau menurut aku itu pembatasnya terlalu pendek loh sebenarnya. Kalau misalkan memang mau dikasih batas, mungkin itu bisa batasnya agak lebih tinggi lagi. Jadi lebih nyaman aja gitu, terutama untuk orang-orang yang introvert seperti aku ya. Wait a minute. Who are you? Kemudian poin selanjutnya. Nah, ini untuk mamah-mamah dan papah-papah muda yang anaknya masih kecil-kecil, yang suka dibawa ke tempat-tempat umum jika menggunakan toilet. Banyak orang ternyata tidak nyaman ketika misalnya toiletnya toilet cowok, terus anak yang bapak ibu bawa itu anak cewek, ya kan? Mending dibawa oleh ibunya ke toilet cewek saja. Mungkin itu lebih tepat ya. Karena ya itu tadi mungkin banyak orang yang tidak nyaman ketika ada anak kecil, walaupun anak kecil tapi beda jenis kelamin gitu ya, jangan dibawa. Ini sering terjadi itu bukan di mall sih ya, tapi di aku kebetulan gymnya di hotel. Jadi kan ada ruangan sauna, sauna cewek sama sauna cowok itu kan dipisah ya. Kadang-kadang si bapak-bapak nih tadi pagi nih kejadian. Jadi si bapak-bapak bawa anak, tapi anaknya anak cewek, walaupun umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, tapi mungkin banyak orang yang merasa tidak nyaman. Itu. Kemudian masih berhubungan dengan anak-anak juga. Mbok ya ditutup ya Pak, Bapak Ibu, dimohon yang bawa anak-anaknya. Okay. Walaupun itu anak-anak, pintunya harus tetap dalam keadaan tertutup. Dan boleh juga mungkin diberikan pengertian kepada anaknya supaya menjaga ketenangan. Kadang-kadang suka teriak-teriak tuh, Pak, udah ma, tapi di ujung-ujung. Gitu. Secara etikanya mungkin boleh diingatkan anaknya supaya lebih menjaga ketenangan.
ketenangan. Walaupun di dalam toilet juga butuh ketenangan ya. Nanti nggak mau keluar dia. Baik, next. Masih masalah etika menggunakan toilet atau kamar kecil gitu ya. Ada beberapa kamar kecil terutama di tempat-tempat yang bagus seperti mall, hotel, dan lain sebagainya. Atau di bandara kali ya. Nah, itu lantainya harus dalam keadaan kering selalu. Jadi jangan sampai nge-flushnya sembarangan. Dan juga ada kejadian tuh. Waktu itu pernah masuk ke kamar mandi salah satu bandara. Terus sekarang kan yang paling canggih gitu ya, kita nyemprotnya nggak pakai flash lagi, nggak ditembakin pegang sendiri lagi, tapi kan dari tempat duduknya bisa keluar air sendiri gitu kan ya. Nah, ada beberapa orang yang waktu ngidupin mungkin kaget ya, jadi nembaknya itu sampai ke pintu. Hati-hati ya, karena itu nanti akan jadi licin gitu ya. Nanti ada yang anak-anaknya masuk, kepleset, jatuh, dan jatuh di kamar mandi itu kan sangat berbahaya sekali. Itu. Kemudian apa lagi ya? Jika ada menemukan barang-barang yang tertinggal bagi si pengguna toilet sebelumnya, silahkan diserahkan ke pihak informasi. Atau biasanya ada yang jagain kan ya di area toilet itu ya. Kalau di mall-mall tuh suka ada tuh yang jagain, diserahkan saja gitu. Intinya adalah ini merupakan toilet umum, bukan toilet pribadi. Artinya kita tidak hanya mengutamakan kepentingan diri kita sendiri, tapi juga mengutamakan kenyamanan bagi seluruh pengguna, seluruh masyarakat yang akan menggunakan, gitu kan ya. Kebersihannya dijaga, manajemen waktunya dijaga, antriannya jangan suka motong-motong, gitu. Dan semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa sangat bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya tambahan informasi atau tambahan tips, boleh ditulis juga di komen yang ada di bawah, di kolom komennya kita. Dan kalau misalnya ada yang mau request juga, pengen dibikinin juga dong tips menggunakan apa gitu ya. Boleh, nanti boleh di DM kita aja atau tulis di kolom komentarnya kita. Nanti akan kita usahakan baca satu-satu dan kita berusaha mendapatkan informasi yang benar dulu, baru kita bikinin kontennya ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Dibantu channel kita ini. Semoga bisa bermanfaat bagi seluruh penontonnya. Terima kasih. Sampai jumpa.